Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Revita dalam mata pelajaran prakarya. Nah, kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita masih tentang tema kerajinan yang akan kita pelajari berikutnya setelah kemarin kita mempelajari apa itu limbah keras, kemudian bagaimana contoh-contohnya gitu ya, serta karakteristiknya. Nah, pekan ini kita akan sama-sama belajar tentang perencanaan kerajinan bahan limbah keras. Jadi nanti kalian membuat perencanaan kira-kira akan membuat kerajinan limbah keras seperti apa. Nah, dalam kita akan mengolah ataupun membuat bahan limbah keras, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di mana yang pertama kita perlu memahami agar apa yang kita buat itu hasilnya lebih maksimal. Yang pertama ada kegunaannya dari segi kegunaan atau utility-nya. Kemudian yang kedua ada segi kenyamanan, atau comfortable. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Yang keempat ada keamanan atau safety. Dan yang kelima adalah keindahan atau estetiknya. Jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan agar hasil karya limbah keras kita itu lebih maksimal dan banyak diminati. Nah, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama yaitu dari segi kegunaannya. Apa sih maksudnya? Jadi segi kegunaan ini artinya benda kerajinan yang nanti kita buat harus mengutamakan nilai praktis, dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Nah, coba perhatikan, manakah yang lebih tepat gambar di bawah ini, manakah yang lebih tepat antara gambar A dan B untuk tempat sayur? Kira-kira kalau kita akan makan sayur berkuah, lebih berguna yang mana, mangkok atau piring? Nah, karena sayur itu identik dengan kebanyakan nanti berkuah ya, otomatis kita cari tempat yang lebih dalam ya bentuknya. Kalau ini kan dia lebih dangkal, otomatis nanti tidak bisa menampung sayur banyak. Jadi berdasarkan kegunaannya, ketika misalnya ya ini contoh ketika kita akan menempatkan sayur ya lebih bergunanya mangkok daripada piring. Berbeda halnya ketika kita mau makan ya, mau makan penyet misal kayak gitu. Lebih mudah digunakan yang mana, lebih berguna yang mana, otomatis lebih berguna piring daripada mangkok gitu ya. Itu dari segi kegunaan. Kemudian yang kedua ada dari segi kenyamanan. Artinya benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi penggunanya. Nah, coba kalian lihat ada gambar cangkir, wajan, teflon ya. Apa yang membuat benda-benda di bawah ini nyaman untuk dipakai? Coba bayangkan ketika cangkir kita mau menyeduh kopi atau membuat susu, ini tidak ada pegangannya. Akan kepanasan ya. Mungkin bisa kita mengambilnya pakai kain, tetapi kan tidak praktis, tidak nyaman untuk tangan kita. Apalagi wajan, bayangkan ketika tidak ada pemegangnya ini, ya, pegangannya ini. Dan teflon. Kalau tidak ada, kira-kira gimana kita mau mengambil ketika mau menggoreng sesuatu ya, kita mau membalik telur misal kayak gitu. Akan bisanya bisa, tetapi tidak nyaman kita gunakan karena kita harus cari lap, cari apa gitu ya untuk peredam panas. Nah, itu maksudnya adalah dari segi kenyamanannya, nyaman digunakan. Kemudian yang ketiga adalah dari segi keluasan atau fleksibelnya, artinya benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, ketika kita akan membuat sepatu, otomatis sepatu itu disesuaikan dengan kaki manusia. Ini sepatu untuk kita ya manusia. Lah, sedangkan sepatu untuk kuda otomatis kita bentuk sesuai antara kegunaan serta wujud dari ininya, wujud bendanya ini dan kegunaan dari kaki kuda misalnya kayak gitu. Bayangkan ketika kita mau membuat sepatu untuk kita, malah kita nyetaknya atau membuatnya seperti bentuk sepatu kuda, kan nggak luas ya kita gunakan. Walaupun bisa Ustadzah
Ada model sepatu seperti itu? Bisa, tetapi kan tidak fleksibel, tidak luas. Ataupun kuda malah kita pakaikan sepatu ini ya, sepatu manusia. Otomatis juga sama. Ya bisanya bisa pakai, tetapi kan tidak itu tadi ya, tidak luas atau tidak fleksibel. Oke. Berikutnya yang keempat ada dari segi keamanannya. Nah, artinya benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Nah, ini sangat penting kita perhatikan. Jadi ketika kita akan membuat suatu kerajinan dari limbah keras ya, kita harus perhatikan nih bahan limbah yang akan kita gunakan untuk kerajinan ini misalnya ya, bisa digunakan untuk aman tidak? Misalnya kita mau menggunakannya sebagai tempat untuk makan atau tempat untuk minum ulang gitu ya. Aman tidak? Kalau tidak aman berarti itu akan membahayakan. Sama halnya misalnya ini limbah kayu ya. Limbah kayu ini sudah kita bersihkan sedemikian rupa, tetapi ternyata pada pengecatannya kita pakai cat besi ataupun cat yang tidak ramah untuk kita konsumsi misalnya gitu. Itu jadi tidak aman. Gitu ya. Nah, maka dari itu ketika kita akan membuat segala sesuatu yang bisa kita makan atau kita konsumsi dan bisa kita pakai, itu harus kita perhatikan keamanannya. Bahaya apa tidak? Bayangkan kalau kita makan mengandung zat besi. Atau mungkin kita menggunakan, kita membuat misalnya baju gitu ya, rombakan baju, kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang membahayakan tubuh kita gitu ya, kita alergi yang bahan yang membuat kita alergi, otomatis itu bisa membahayakan. Nah, segi keamanan ini penting juga gitu. Kemudian yang keempat, atau ini juga ada yang sebelum kita ke slide berikutnya, misalnya nih kita akan membuat dari limbah kaca ya. Limbah kaca itu kan tajam, kita menggunakan untuk membuat pot misal. Limbah kacanya itu nggak kita tempelkan, tapi yowes gitu aja, dari gelas pecah kita tempel di bagian atasnya, otomatis kan bagian atas misalnya gini ya, misalnya ini ada pot gini, terus kok malah kita tempelkan di atasnya sini limbah kacanya, otomatis kalau mengenai tangan akan berbahaya. Nah, yang bagus bagaimana? Ditempelkan saja di sini, ditempelkan di sini gitu ya, jangan malah ditaruh atas karena kaca itu tajam gitu ya. Itu maksud dari prinsip keamanan, bisa dimengerti ya. Dan yang terakhir adalah prinsip keindahan. Jadi artinya benda yang indah memiliki daya tarik dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, ketika kita akan membuat sesuatu, otomatis akan kita percantik. Coba bayangkan, kita lihat apa perbedaan dari gambar di atas ini, sama-sama kursi. Ini juga kursi. Ketika kita mau menjual, otomatis lebih menarik yang ini. Kenapa? Karena dia sudah dipernis ya, sudah dicat. Ini belum. Bahkan mungkin ini baru dihaluskan kasar gitu aja. Ini dipercantik, dikasih busa untuk tempat duduk gitu. Nah, busanya juga disesuaikan serasi. Ini adalah dari prinsip keindahan. Sama halnya nanti ketika kita akan membuat kerajinan dari limbah keras, juga kita harus memperhatikan segi keindahannya gitu ya. Makanya kenapa nih kita lihat produk-produk di sekitar kita itu kok berwarna-warni, kemudian tata letak misal merek gitu ya, tata letak mereknya juga diperhatikan gitu. Itu karena untuk mewujudkan unsur keindahan. Segala sesuatu yang lebih indah otomatis akan lebih laku atau lebih enak dipandang, lebih laku dijual gitu ya, lebih suka aja kita melihat yang indah-indah daripada yang biasa-biasa saja. Nah, itu tadi kelima prinsip ketika kita akan membuat perancangan kerajinan limbah keras. Jadi ada keindahan atau estetik ya, kemudian ada keamanan atau safety-nya kita harus perhatikan. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility-nya, fleksibel apa enggak dipakai. Kemudian yang kedua ada kenyamanannya. Nah, ini penting. Kita ketika membeli barang, kalau bisa jangan mikir yang mahal atau mikir branded ya, tetapi carilah bahan-bahan yang memang nyaman kita pakai. Kenyamanannya atau comfortable-nya,
Dan berikutnya yaitu kegunaannya. Nah, kegunaannya untuk apa atau utility-nya untuk apa gitu. Kalau kita mau membuat tempat pensil, ya otomatis misalnya dari botol yang bentuknya gini ya, bukan kok malah misalnya kita mau membuat tempat pensil malah misalnya tempatnya ceper kayak gini kan juga misalnya gini ya, ceper kayak gini kan juga kurang kegunaannya kurang pas gitu. Itu tadi dari Ustazah Revita, semoga kalian bisa lebih paham dan bisa lebih tertarik belajar ataupun merancang suatu produk limbah keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian.